Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Video kali ini ada sebuah video yang dikeluarkan atau ditayangkan oleh sebuah yaitu channel YouTube ya. Channel YouTube ini mengambil atau memotong atau merekam dari video Ustadz Ade Hidayat. Tapi yang lucu, video ini isinya adalah tentang Syiah Rafidhah. Tetapi oleh yang bersangkutan, dalam hal ini namanya Hujjatuna, diselewengkan ke Wahabi. Ini kebiasaan buruk Aswaja biasanya yang seperti ini ya. Jadi kalau yang dibaca Ustadz Ade Hidayat dari Mbah Hashim Asy'ari itu tentang bab orang yang menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sengaja dikorup oleh Hujjatuna official YouTube ini menjadi YouTube yang diarahkan kepada Wahabi. Sekalian saya ingin membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade Hidayat, ya sama-sama Muhammadiyahnya ya. Yang pertama, memang di dalam kitab Mbah Hashim Asy'ari itu memang ada disebutkan sebuah paham tentang mujassim, tapi tidak pernah menyebutkan Wahabi itu. Kemudian yang kedua, yang dibahas oleh Ustadz Ade Hidayat ini berkaitan dengan yaitu Syiah Rafidhah, itu dikatakan dari Rafada, Rafidi, Rafidiyun, jamaknya Rafidiyun itu Rafidhah, Rafidi orangnya, Rafidi ini orangnya. Itu saya sangat setuju dengan Ustadz Ade Hidayat, dan saya sudah membaca bukunya Mbah Hashim ini ya, yang berisi tulisan beliau ya, tulisan beliau tentang paham yang dihadapi oleh Nahdien ke depan berkaitan dengan paham-paham yang tentu saja berdasarkan parameter Nahdien tidaklah sesuai. Tapi karya ini adalah karya Mbah Hashim atau Kiai Hashim atau Syekh Hashim Asy'ari ya, yang tentu saja dimaksudkan kalau khusus yang dibahas oleh Ustadz Ade Hidayat itu sekitar Syiah. Nah, mari sebelum saya membahas sesuatunya, mari kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade Hidayat yang sengaja dipelintir oleh Hujjatuna ini. Ayo kita bersama-sama mendengarkan apa yang datang dari Ustadz Ade Hidayat. Mereka kerjaannya seringkali mencela Abu Bakar dan Umar khususnya. Cela habis. Cela, semua yang salah. Anaknya Abu Bakar cela. Pokoknya perlakuannya buruk gini. Hafsah anaknya Umar cela juga. Enggak layak jadi istri Nabi. Bahkan disebut Nabi itu dijebak. Bagaimana Nabi bisa terjebak? Perempuan tidak baik. Bagaimana Nabi bisa menikah dengan perempuan yang tidak baik? Ini kan akal kita aja menolaknya. Coba Anda bayangkan, tolong ya, pakai sedikit lah kecerdasan kita. Kita itu manusia, 90% akal kita itu, otak kita 90% cerdas, 5% jenius. Lambat 5%, lambat itu bisa pindah naik. Tolong dari 90% pakai 1% aja. Masa iya Nabi ditipu sampai menikah dengan perempuan yang tidak baik? Bagaimana Allah bisa mengizinkan itu? Nabi kan maksum. Coba kita sadari dengan baik itu.
Maka apa yang terjadi setelah itu? Dimunculkan ini semua. Ini Kata Syekh semua Hashim, berkaitan dengan Syiah ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kita menghormati Ali, beliau keluarga Nabi, kita menyayanginya, kita bersalawat Nabi dan keluarganya. Kita juga menyayangi Abu Bakar, disebutkan hadis-hadisnya. Menyayangi Umar disebutkan hadisnya. Hadis tentang berprasangka baik pada sahabat, hadis berbuat baik pada sahabat. Bahkan beliau menukil hadis halaman 11 di pertengahan. Apa yang beliau katakan? Lihat, kata Nabi, mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW akan bersabda, apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian, akan datang di satu masa bagi kalian sekelompok orang yang mereka senang mencela sahabat-sahabat saya. Hadis selesai. Jika anda menemui mereka, lihat ini, fala tusalli bihim wala tusalli ma'ahum, jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum, jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunakiuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh, awas tuh, keras sekali kalimatnya, keras. Bahkan nanti ada nada-nada ancaman. Itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencela orangnya. Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukan orangnya, bukan. Maksudnya waspada, ini aliran sangat bahaya. Nyata tidak. Lah, jadi kemudian komentarnya Hujjatuna ini memang ada kurang ajarnya gitu. Diarahkan kepada kelompok Salafi Wahabi. Padahal yang dibicarakan oleh Ustadz Ade Hidayat, ya, yang dibicarakan oleh Ustadz Ade Hidayat itu adalah Syiah Rafidhah. Merinci Syiah Rafidhah, atau kita katakan Syiah yang menolak dengan keras para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan Wahabi yang menolak sahabat Nabi, kecuali Syiah. Jangan-jangan yang bikin situs ini Syiah, karena kemudian diarahkan kepada Wahabi itu. Berpura-pura Syiah, berpura-pura mencantumkan nama Syiah, tetapi sebenarnya orang ini Syiah gitu. Yang diceramahkan jelas sekali, menolak sahabat Nabi, tasubbus sahabat, yusubbus sahabat, yaitu yang menolak memaki, mencaci maki sahabat. Walaupun saya tidak setuju dengan hadis yang disampaikan oleh Syekh Hashim Asy'ari ya, karena terus terang saja hadis itu sepertinya bukan hadis ya, sepertinya kalaupun hadis itu pada derajat yang sangat lemah sekali gitu, sangat lemah sekali. Ini tentu perlu, saya bukan berarti menolak apa yang disampaikan oleh beliau. Kritik terhadap hadis yang disampaikan oleh Hashim Asy'ari berkaitan dengan tadi, dengan dengan Rafidhah itu lemah. Tetapi hadis-hadis Rafidhah, kemudian sikap ulama terhadap Rafidi ini memang sangat keras sekali. Bahkan ada banyak dari kelompok para ulama, termasuk imam-imam besar dari mazhab, yang mengkategorikan Rafidi ini bukan Islam gitu, walaupun mereka bersyahadat. Karena banyak yang tentu saja menjadi alasan para ulama mengapa dihukumi bukan Islam. Nah itu ya yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, larangan sholat dengan mereka dan jangan menyalatkan mereka, wala tusalli alaihim wala tusalli bihim wala tusalli alaihim, dan jangan nikah dengan mereka. Ini hadis yang disandarkan kepada Nabi. Sebenarnya saya masih sangat meragukan hadis ini ya, karena dulu ini pernah menjadi pembicaraan ulama-ulama hadis tentang hadis yang dibawakan oleh Syekh Hashim Asy'ari ini. Intinya apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat membahas kitab Syekh Hashim Asy'ari berkaitan dengan Rafidi, bukan dengan Wahabi. Ini namanya
talbisul haqqa bil batil ini, si Hujjatuna ofisial ini sengaja mengada-ngada apa ya, ingin bikin onar lah dalam keindonesiaan, tatanan keindonesiaan, ingin bikin onar, padahal tidak demikian yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ini yang sangat berbahaya ya, orang-orang seperti ini yang mempelintir ceramah Ustadz Adi Hidayat untuk kepentingan kelompoknya, tidak bijak dan tidak adil. Tidak bijak dan tidak adil. Wong tidak berbicara Syiah kemudian diseret-seret ke Syiah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan orang ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas apa yang dibicarakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu bukan berkaitan dengan Wahabi, tapi berkaitan dengan Syiah Rafidhah. Pembahasannya lebih terarah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari, atau kalau ke Indonesianya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Nah, sikap kita menghadapi pelintiran semacam ini memang perlu hati-hati, tidak terkecoh dengan perkataannya orang ini, karena perkataannya ini sangat provokatif. Untuk mengetahui memang sangat provokatif, mari kita buktikan dia sangat provokatif. Islam yang sering bersinggungan keras dengan kelompok lain adalah Wahabi Salafi. Aliran yang muncul sejak abad pertama kali muncul pada abad ke-18 dari pendirinya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Wahabi ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras atau puritan. Pendukung Wahabi aliran ini percaya bahwa gerakan mereka merupakan gerakan reformasi Islam. Itu perkataan, jadi apa, penjelasan ya, keterangan dari yang bersangkutan tentang pembicaraan, padahal pembicaranya itu sangat jauh. Yang dibicarakan Ustadz Adi Hidayat lain, yang dibicarakan oleh dia itu lain ya. Mengurai ucap ceramahnya Adi Hidayat itu lain lagi gitu. Bukan itu yang dimaksud. Sama sekali tidak pernah nyebut-nyebut Wahabi di dalam hal ini. Ini sudah penyelewengan besar-besaran nih. Artinya konten provokatif ya, yang tidak layak ditonton. Karena isinya itu lebih pada sikap provokasi orang ini terhadap kelompok-kelompok yang tidak disukainya, karena memang mereka ini punya parameter. Itu dinul haq, itu langsung dikatakan dinul haq adalah mereka gitu, bahwa agama yang benar itu adalah mereka. Sedangkan agama yang salah itu adalah minhum, dari mereka gitu. Itu biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas kebenciannya, akan terus menerus diasah untuk menimbulkan konflik lebih besar lagi di tengah-tengah umat Islam. Jadi ini adalah sangat provokatif sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Meskipun saya pernah membaca, yaitu bagaimana sikap beliau terhadap pemahaman yang ada di Mekah itu dalam bukunya, tapi tidak separah yang digambarkan oleh orang ini gitu. Hanya saja yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat sama sekali tidak ada yang mencerminkan bahwa Ustadz Adi Hidayat itu membahas Wahabi, tapi membahas Syiah Rafidhah. Ya, jadi ini dari saya, mudah-mudahan orangnya ini diberi petunjuk oleh Allah, tidak memprovokasi ceramah orang lain dengan cara-cara keji dan tidak berakhlak. Ini tidak berakhlak lagi namanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.